Ya, baik, silakan. Nama lengkap saya Yogi Saputra. Kalau pakai gelar Yogi Saputra SOS. Panggilan sosial. Pertanyaan kedua, kapan tanggal lahir Bapak? Tanggal lahir. Pakai tempatnya? Iya. Iya, pakai. Saya lahir di Bekasi, besar juga di Bekasi. Terus tanggal lahir saya tanggal 4 Juni tahun 1998. Tahun ini saya 26 tahun. Masih muda ya. Kalau sekarang tinggal di mana? Saya tinggal di rumah saya dari lahir di Kampung Sampora. Di Sampora. Ya. Pertanyaan keempat, siapa nama orang tua Bapak? Ayah saya namanya Bapak Nang, ibu saya Ibu Komariah. Pertanyaan kelima, anak keberapa dari berapa bersaudara? Kebetulan saya anak pertama dari 4 bersaudara. Adik saya semuanya perempuan. Ya. Pertanyaan keenam, di mana Bapak melanjutkan pendidikan? Melanjutkan pendidikan setelah atau riwayat pendidikan saya dari awal. Riwayat pendidikan. Saya sekolah dari awal mungkin dari SD ya. Dari SD saya SD di sekitar rumah saya di SDN 1 Jaya Mulia. Terus setelah lulus dari SD Jaya Mulia saya lanjut ke SMP, itu SMP Bakti Barusa, itu juga dekat rumah saya. Setelah lulus dari SMP tadinya awal niatnya mau ke SMK, cuman saran orang tua kurang mendukung, katanya ke SMA aja sayang, supaya nanti ya siapa tahu ada rezeki buat kuliah. Akhirnya dari SMP lanjutlah ke SMA, nyari SMA yang memang apa ya istilahnya cocok, terus deket juga. Akhirnya nyari-nyari saya lanjutlah ke SMA 1 Sarangbaru. SMA 1 Sarangbaru itu sampai tahun 2017, saya lulus tahun 2017 dan ada rezeki untuk lanjut kuliah. Akhirnya alhamdulillah juga lolos seleksi nilai rapot di UIN Bandung. Di UIN Bandung saya kuliah dari tahun 2017 sampai tahun 2021 kemarin sudah. Pertanyaan yang ketujuh, berapa lama Bapak mengajar di sekolah ini? Ngajar ya? Saya sebenarnya ngajar di sekolah ini tuh sebelum saya lulus kuliah ya. Jadi semester 8 waktu itu tahun 2021. Jadi saya belum lulus kuliah, belum wisuda, tapi sudah diminta buat ngajar di sini. Ya, karena memang dulu saya alumni sekolah sini, terus kemudian lumayan kenal dan dekat juga ya sama guru-guru di sini, kayak misalkan Pak Yudi, terus Bu Hesti yang sekarang jadi wakil kurikulum. Jadi lumayan sering komunikasi lah. Dan ketika saya kuliah pun mereka atau beliau ini juga sering komunikasi, jadi tahu pas saya kuliah itu ngambil jurusan apa, terus saya kuliah di mana. Nah, pas semester 8 itu kebetulan di sekolah ini lagi butuh guru BK. Nah, akhirnya ditawarilah saya, kira-kira minat nggak jadi guru BK. Cuman waktu itu kan karena memang belum lulus kuliah ya, masih skripsi waktu itu. Jadi saya agak ragu, cuman dari Pak Yudi sama Bu Esti yang yakin ya coba aja dulu katanya buat ya pertama nambah pengalaman, terus pengabdian juga. Karena memang saya dari awal tuh tidak ada rencana atau niat jadi guru, cuman memang ketika guru saya Bu Esti sama Mbak Yudi bilang ya coba aja buat pengabdian, akhirnya saya terbuka tuh. Oh iya ya, dulu kan saya belajar menuntut ilmu, cari pengalaman, pengetahuan kan di sekolah sini. Dan ya kenapa setelah saya mungkin punya sedikit ilmu, kenapa nggak diabdikan atau nggak diamalkan. Akhirnya dari situ diambil lah. Nah, akhirnya dari tahun 2021 sampai sekarang saya jadi guru di sini. Kayak begitu. Pertanyaan ke-8, apa alasan Bapak ingin mengajar di sini? Ya, tadi sempat saya singgungnya sedikit. Salah satu alasan besarnya mungkin pengabdian, karena dulu saya di sini karena dulu saya SMA di sini, sekolah di sini, menuntut ilmu, belajar, cari pengalaman, pengetahuan di sekolah sini. Jadi muncullah rasa bahwa ingin membalas budi atau ingin mengabdikan diri ke sekolah ini kembali setelah saya memang punya sedikit ilmu yang bisa saya amalkan atau bisa saya bagikan ke murid-murid di sini juga, seperti itu. Karena memang dari awal tadi saya tidak ada niatan atau tidak ada rencana buat jadi guru. Itu juga selaras karena jurusan kuliah saya tidak ada kaitannya dengan guru, walaupun memang BK, cuman BK-nya bukan BK pendidikan, BK-nya BK umum. Jadi tidak ada apa ya istilahnya, tidak ada rencana buat jadi guru. Cuman ya karena ingin mengabdikan diri saja di sekolah ini jadi alasannya jadi guru. Pertanyaan yang ke-9, apa kesibukan Bapak akhir-akhir ini? Kesibukan ya. Ya seperti bagaimana umumnya guru ya, mengajar mungkin
di sekolah, terus kemudian memang alhamdulillah juga di sekolah sini, di SMA ini saya juga dapat beberapa kepercayaan atau amanah, kayak misalkan karena memang saya punya sedikit pengalaman atau pengetahuan tentang digital atau media media sosial. Sekolah ini juga saya alhamdulillah dipercaya buat megang media sosial sekolah, media informasi sekolah, untuk ya istilahnya mengupdate berbagai kegiatan lah di sekolah sini lewat media sosial seperti itu. Jadi ya kesibukannya ya tadi menjalankan tugas bagaimana umumnya saya sebagai guru BK, juga ya menjalankan amanah yang lain yang dipercayakan ke sekolah pada saya. Ya, Pak. Pertanyaan yang 10, ada nggak sih penghargaan terbesar yang udah Bapak raih selama ini? Besar. Iya. Sebenarnya ya mungkin beberapa ada ya, kayak apresiasi atau prestasi, mungkin ya prestasi yang memang saya raih dan itu jadi pengalaman yang berkesan buat saya. Cuman yang paling berkesan mungkin salah satu prestasi atau penghargaan yang pernah saya raih itu ketika saya SMA. Dulu ketika SMA kan masih ada namanya ujian nasional ya, ujian nasional, dan waktu itu saya jadi ujian nasional berbasis komputer, dan itu tuh baru pertama kali kayaknya diadakan di SMA, ujian nasional berbasis komputer. Dan waktu itu alhamdulillah ketika memang setelah melaksanakan ujian nasional terus kemudian hasilnya diumumkan, alhamdulillah ya saya dapat nilai UNBK tertinggi di sekolah ini. Kemudian berangkat dari situ juga adanya apresiasi dari sekolah ketika wisuda atau kelulusan itu, adanya pemberian penghargaan, apresiasi. Salah satunya ketika wisuda itu ya dipanggillah orang tua yang memang anaknya ini peraih UNBK tertinggi. Akhirnya dipanggil orang tua saya ke depan panggung, dan ya itu pertama kalinya saya lihat orang tua saya menangis, terharu, bangga. Jadi itu lumayan berkesan buat diri saya. Karena dari berangkat dari situ juga, karena berkat ya salah satunya nilai UNBK tertinggi juga, alhamdulillah saya bisa lolos seleksi perguruan tinggi negeri salah satunya kayak begitu. Jadi itu lumayan berkesan. Pertanyaan yang ke-11, kira-kira selama Bapak mengajar di sekolah ini tuh Bapak tuh ada nggak beberapa kendala atau tantangan yang Bapak hadapi? Pasti ya, karena ya yang namanya jadi guru beban moralnya tinggi, tanggung jawabnya besar, yang namanya mencerdaskan kehidupan bangsa pasti. Apalagi ya saya yang memang background pendidikan atau kuliahnya itu tidak ada spesifik mengarah menjadi guru atau pendidikan, jadi pasti tantangannya lumayan besar, lumayan berat. Saya harus adaptasi kembali bagaimana menjadi guru yang baik, bagaimana cara memposisikan murid dengan guru itu seperti apa, bagaimana membangun komunikasi dengan murid itu agar murid ini istilahnya nyaman gitu. Karena kan salah satu konsep utama jadi guru BK itu ya konsepnya si murid ini biar nyaman sama guru. Itu jadi tantangannya sih. Cuman ya yang namanya kita niat awalnya memang mengabdikan diri, jadi ya apapun tantangannya kemudian kita belajar kembali. Memang karena dari dulu sampai sekarang juga guru-guru saya masih di sini, kayak misalkan Pak Yudi Bermesi, saya sering belajar dari beliau-beliau itu bagaimana cara menjadi guru yang baik. Oke, pertanyaan yang ke-12, kira-kira Bapak punya nggak planning untuk kedepannya untuk melanjutkan S2? Melanjutkan studi ya, sebenarnya dari awal ketika saya lulus S1 juga sudah ada planning ya, untuk melanjutkan kuliah kembali atau S2. Cuman dari awal juga memang saya tuh sudah memprinsipkan ke diri saya kalau memang nanti lanjut S2 itu saya mau ambil beasiswa seperti itu. Memang dari awal pun sampai sekarang saya sudah beberapa kali mengikuti beasiswa buat S2. Terakhir kemarin mau ikut program beasiswa ke luar negeri untuk S2, cuman ya kemarin lumayan terhalang dengan administratif di sekolah, karena memang di tahun ini kebetulan ada yang namanya program pengangkatan pegawai negeri sipil untuk guru atau P3K istilahnya. Jadi itu lumayan terhalang. Ya, planning untuk S2 pasti ada, cuman mudah-mudahan ada rezekinya dan mudah-mudahan ada kesempatan. Oke, terima kasih Bapak atas waktu dan jawabannya. Sekian kami dari kelompok 2 Bahasa Indonesia kelas 10-3 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yogi Saputra Esos atau biasa dipanggil Pak Yogi dengan para murid-muridnya di SMA N1 Serang Baru
Beliau adalah salah satu guru BK di SMA N 1 Serang Baru. Beliau lahir di Bekasi pada tanggal 4 Juni 1998. Pak Yogi saat ini hendak menginjak usianya di 26 tahun belum berstatus nikah. Kini tinggal di Kampung Sampora bersama orang tua. Ayahnya bernama Enang dan ibunya bernama Komaria. Beliau anak pertama dari 4 bersaudara, yang adiknya perempuan semua. Beliau memiliki hobi yang menarik, yaitu mendesain dan mengedit video. Pak Yogi menuntut ilmu di Serang Baru di Kabupaten Bekasi, tepatnya di SDN Jayan Mulia, dan melanjutkan sekolah di SMPN 4 Cibarusa. Setelah lulus SMP, beliau melanjutkan di jenjang pendidikannya di SMA N 1 Serang Baru dan lulus pada tahun 2017. Setelah tamat sekolah, beliau melanjutkan perguruan tinggi melalui jalur SNBP di UIN Bandung dan berhasil memiliki gelar ESOS pada tahun 2021. Beliau mengajar di SMA N 1 Serang Baru dari sebelum lulus kuliah pada saat penulisan skripsi di semester 8 tahun 2021. Karena sewaktu itu SMA N 1 Serang Baru membutuhkan guru BK, dan di saat itu juga Pak Yogi diminta untuk mengajar di situ. Alasan beliau menerima tawaran mengajar di SMA N 1 Serang Baru karena ingin balas budi ke sekolah itu dan melakukan pengabdian. Seperti guru lainnya, Pak Yogi memiliki kesibukan saat ini, yaitu diamanahkan memegang media sosial media untuk mengupdate informasi sekolah. Prestasi yang paling berkesan bagi beliau adalah mendapatkan nilai UNBK tertinggi di sekolah SMA 1 Serang Baru masa SMA-nya. Menjadi guru tidak mudah, mempunyai beban moral yang tinggi dan mempunyai tanggung jawab yang besar. Tapi beliau bisa melaksanakan kewajibannya dengan belajar bagaimana menjadi guru yang baik dan murid menjadi nyaman saat berkomunikasi dengan guru. Beliau juga berniat untuk mengikuti beasiswa S2 di luar negeri, tetapi masih belum terpenuhi karena beberapa kendala yang menyebabkan beliau belum bisa melanjutkan S2-nya. Motivasi Pak Yogi untuk murid-murid SMA 1 Serang Baru adalah memanfaatkanlah waktu sebaik-baiknya, apalagi waktu untuk mengarah ke masa depan, dan carilah pengalaman juga kembangkan skill yang kita miliki. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.